Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, Raja yang merajai seluruh ciptaan dan kita semua manusia, tetapi dia adalah Raja langit dan bumi yang memiliki kuasa tentunya berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Maka itulah alasan utama mengapa para raja ini, Baltasar, Melkior, dan Kaspar ini mau jauh datang hanya untuk datang menjumpai dan menyembah Yesus, sang Raja di atas segala raja itu. Dan menarik bahwa penginjil mengisahkan kepada kita, mereka dituntun dengan bintang yang nampak dari timur, karena mereka ini juga adalah ahli perbintangan. Mereka kok melihat ada sesuatu yang berbeda dari bintang yang bersinar itu, dari bintang-bintang yang lainnya, sehingga membuat mereka juga menjadi sangat penasaran. Kira-kira apa gerangan yang terjadi dalam bintang itu? Maka mereka mencoba untuk mencari tahu, ya. Dan akhirnya berkat bintang itu juga mereka menemukan Yesus, Bunda Maria, dan satu Yusuf yang ada di kanan Betlehem itu. Dan betapa mereka penuh dengan sukacita ketika bintang itu ada di situ dan mereka masuk dan menemukan Yesus yang ada di situ, dan mereka bersujud menyembah dengan penuh sukacita dan mempersembahkan persembahan terbaik yang mereka bawa. Dulu ada 3 bentuk persembahan yang terbaik, persembahan untuk raja-raja pada zaman itu. Yaitu yang pertama emas, kemudian anggur dupa, dan yang ketiga adalah mur. Inilah tanda bahwa 3 raja ini sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus bukanlah seorang raja sembarangan. Dia adalah raja semesta alam yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia adalah raja kemuliaan yang diutus Bapa sebagai penyelamat untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Inilah alasan utama mengapa mereka jauh-jauh datang untuk datang menyembah Yesus sang Raja di atas segala raja itu. Oleh karena itu, hari ini kita merayakan hari raya atau pestanya, atau pesta penampakan Tuhan, karena Yesus menampakkan dirinya di kanan Betlehem kepada raja-raja ini, dan raja-raja ini juga yang mengatakan bahwa seorang raja telah lahir di tanah Yehuda.
umat Israel, dan dialah Raja yang akan memimpin umat Israel, menggembalakan umat Israel untuk mengalami terang dan keselamatan. Itu luar biasa ya. Dia Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja, maka dia layak untuk disembah dan dimuliakan oleh setiap pribadi manusia. Bahkan dia adalah Raja yang selalu menggembalakan umatnya dengan kasih dan cinta. Orang-orang kecil, orang-orang menderita menjadi sesuatu yang diangkat oleh Raja ini, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga akan mengalami kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih, pesan apa yang dapat kita saksikan ketika kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan ini? Yang pertama, tentu kita mau belajar dari sikap dan tindakan tiga raja tadi. Siapa mereka ini? Gaspar, Baltasar, dan Melkior. Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Yaitu tindakan mereka yang memiliki rasa penasaran. Ya, mereka melihat sesuatu yang agak aneh di perbintangan itu, dan mereka mencari dan menemukan, dan mereka berusaha menemukan Yesus. Maka kita pun sebagai orang-orang yang telah menjadi murid-murid Yesus, apakah kita dalam kehidupan kita selalu bersiap untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya cukup diam? Ya, pengalaman-pengalaman iman yang tentunya bisa menuntut kita untuk menemukan Yesus, Sang Raja dan Raja itu, yang tentunya membantu kita untuk semakin menyembah dan memuliakan dirinya, menjadikan Dia satu-satu Raja yang dapat merajai kehidupan kita, yang menuntut kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sepanjang kehidupan kita. Maka tahun jubileum ya, tahun jubileum ini dengan mengangkat tema apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Temanya jubileum 2025, bersiarah pengharapan. Ya, bersiarah pengharapan. Maka sebagai seorang Katolik kita diajak bersama dengan Raja Yesus Kristus untuk selalu berjalan bersiarah dalam kehidupan kita, dalam bersiarah ini dengan tetap membangun pengharapan dalam kehidupan kita. Tetap memiliki sebuah pengharapan, optimisme dan lain sebagainya untuk mencari dan menemukan Tuhan, supaya kita bisa menemukan rahmat dan berkat dalam kehidupan kita. Tahun jubileum atau tahun Yobel adalah tahun rahmat bagi kita. Maka mari kita selalu bersiarah mencari dan menemukan Tuhan dalam kehidupan kita tanpa henti, dengan segala tantangan-tantangan yang ada, supaya kita semakin mampu mengalami kasih dan rahmat serta berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sikap malas, acuh tak acuh, tidak peduli, Yesus itu yang perlu kita singkirkan dalam kehidupan kita. Dan juga adas ketika akhir tahun ini, supaya kita semakin peduli ya, terhadap memberikan perhatian terhadap mereka yang lemah dan miskin. Maka di tahun rahmat ini, tahun Yobel ini, kita juga harus bertindak, bersikap untuk selalu peduli terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak berdaya dalam kehidupan kita. Sampai kita menjadi orang-orang yang menindas orang-orang lemah, menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang yang tak berdaya. Maka kalau ada perilaku-perilaku yang demikian, kita perlu berubah, kita perlu bertobat, ya, supaya apa? Supaya rahmat Tuhan, cahaya dan terang Tuhan yang ditambahkan kepada tiga raja ini juga dialami oleh mereka yang tidak beruntung dalam kehidupan ini. Maka mari kita berdoa dalam perayaan kasih ini, agar pesta penampakan Tuhan hari ini sungguh-sungguh semakin memampukan kita untuk semakin hari demi hari mampu berbuat baik, mampu menunjukkan wajah Allah kepada mereka yang kecil dan menderita. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami tahun Yobel ini. Dan oleh karena itu juga
kita perlu untuk senantiasa bertobat. Ya, bukan hanya kita ada tahun rahmat, tapi tahun ini juga hanya kita untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pertama, sikap dan tindakan kita yang tidak peduli terhadap mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan mereka. Semoga hidup kita, keluarga kita, komunitas kita senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga demikian. Amin. Rahmat Indulgensi Jubileum 2025 untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Saudara, indulgensi yang merupakan penghapusan hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni adalah sarana untuk menemukan kembali sifat tak terbatas dari kerahiman Allah sebagai ungkapan kepenuhan pengampunan Allah yang tidak mengenal batas. Indulgensi oleh karena itu adalah sebuah rahmat jubileum. Indulgensi penuh dapat diterima oleh umat beriman yang benar-benar bertobat, yang dengan segala usaha menjauhkan diri dari dosa, dan yang selama tahun suci dimurnikan melalui sakramen tobat dan dikuatkan oleh komuni kudus serta berdoa untuk intensi paus. Indulgensi juga dapat ditujukan kepada saudara-saudari yang sudah meninggal dunia melalui doa permohonan bagi mereka. Untuk memperoleh indulgensi, seseorang harus mempunyai intensi atau maksud umum untuk memperolehnya. Intensi ini dapat disebutkan dalam doa di awal hari atau sebelum melakukan tindakan tertentu yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh umat Keuskupan Agung Jakarta untuk memperoleh rahmat indulgensi penuh pada tahun Jubileum 2025. Yang pertama, melakukan siaran 9 gereja di 9 dekanan yang ada di KAJ. Siaran dapat dilakukan secara pribadi bersama keluarga atau komunitas atau lingkungan. Yang kedua, menerima sakramen tobat atau pengampunan dosa selama tahun Jubileum 2025. Yang ketiga, bentuk mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang keempat, mendoakan intensi Bapak Paus dipenuhi dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, doa lain yang sesuai dengan kesalehan dan deposi atau ungkapan kasihnya. Melakukan perbuatan amal dan belas kasih dengan mengunjungi saudara-saudari yang membutuhkan atau yang sedang dalam kesulitan, utama orang sakit, para tahanan, lansia yang kesepian, saudara-saudari yang difabel. Untuk umat yang tidak dapat melakukan perjalanan siaran, misalnya karena sakit atau lanjut usia, harus menjalankan tugas yang terus-menerus. Biarawan-biarawati di biara tertutup dapat memperoleh rahmat indulgensi penuh dengan berdoa Bapa Kami, pengakuan iman, dan doa Rosario dari tempatnya masing-masing. Demikianlah bacaan rahmat indulgensi Jubileum 2025 untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara dan menderita Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengabdian pada hari yang ketiga dari antara mati, yang naik surga di sana pada Bapa kuasa, dan setia pada hari orang hidup dan mati. Aku percaya pada Kristus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Paus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Semoga Allah Bapa Maha Bijaksana menerangi hati dan diri para pejabat pemerintahan sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas keputusan untuk mengabdi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka
mereka yang diam-diam meninggalkan gereja. Semoga Allah Bapa Maha Rahim menuntun mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injilnya. Semoga kita pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kita tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang membawa menyelamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang Maha Baik, Amin.
wilayah, dan komunitas. Di dalamnya berisi informasi lengkap tentang tahun yubileum, mulai dari arti, makna ziarah, syarat memperoleh indulgensi, doa-doa, hingga lagu himne yubileum. Mohon dibaca secara seksama agar umat memahami makna dan tujuan perayaan ini. Sebagai salah satu syarat indulgensi, umat diajak untuk berziarah ke 9 Porta Santa atau pintu suci di 9 gereja yang berbeda dengan ketentuan wajib berziarah ke Porta Santa di gereja sendiri dan 8 gereja lainnya di dekanat yang berbeda, 1 gereja tiap dekanat. Umat bebas mengunjungi lebih dari 9 Porta Santa jika ini. Informasi dan foto Porta Santa di 68 paroki akan disebarluaskan oleh tim Yubileum. Umat yang ingin berziarah bersama kelompok bisa menginformasikan ke panitia paroki. Informasi kegiatan khusus tahun yubileum seperti pemberian berkat indulgensi oleh Bapak Uskup Kuskupan Agung Jakarta, novena yubileum bersamaan dengan novena Roh Kudus, jadwal khusus pelayanan sakramen tobat akan disampaikan lebih detail oleh tim yubileum paroki. Atas arahan Bapak Uskup Kuskupan Agung Jakarta, umat diundang untuk terlibat dan berperan aktif bersama lingkungan dan komunitas melalui kegiatan analisis sosial, gerakan Satu Padu Lingkungan Peduli, dan aksi nyata APP 2025 sebagai gerakan kepedulian dan gerakan membawa harapan. Informasi lain seputar Yubileum 2025 dapat dilihat di media sosial paroki. Hasil kolom dan 29 Desember sebesar 187.833.221 rupiah. Informasi penghitungan hasil kolektor sebagai berikut. Kolektor pertama 25% untuk pengembangan sosial ekonomi, 5% untuk kepemudaan, 40% untuk Keuskupan Agung Jakarta, 30% untuk gereja. Mulai Januari 2025,
gereja akan mengedarkan kantong kolektor kedua untuk operasional gereja. Kelas katekumen dewasa dengan usia 18 sampai 60 tahun akan dibuka pada tanggal 7 dan 8 Januari 2025 pukul 7 malam di GKP 1. Pendaftaran melalui link yang dapat dilihat pada slide Warta Skema Online atau dapat menghubungi Sekretariat Paroki. Kelas persiapan baptis lansia dengan usia 60 tahun ke atas akan dimulai pada hari Rabu tanggal 8 Januari. Pendaftaran silakan menghubungi Sekretariat Paroki. Baptis anak dengan usia tanggal 26 Januari. Rekoleksi orang tua dan wali baptis diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari. Link pendaftaran dapat dilihat pada slide Warta Skema Online atau menghubungi Sekretariat Paroki. Seksi kepemudaan mengajak umat yang ingin terlibat dalam tablo Kisah Sengsara Tuhan. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada slide dan media sosial paroki lainnya. Kabur Epifani yang telah diberkati dapat diperoleh dari petugas di pintu keluar gereja setelah selesai misa. 1 kabur untuk 1 keluarga. Doa berkat rumah dapat diakses pada QR yang dapat dilihat pada slide. Pengumuman perkawinan bagi umat yang ingin melangsungkan perkawinan di gereja. Agar demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersedianya ruangan besar yang ada di paroki Kurit. Ruang serbaguna ini dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti misa, pertemuan skala besar, doa, worship, dan resepsi. Ibu yang terkasih, dan telah menyaksikan video singkat tentang pembangunan aula kita di lantai 4 pastoran. Maka mari kita berdoa sama-sama supaya pembangunan ini berjalan dengan sukses, dan juga semoga di tahun ini juga umat dapat mendukung dengan caranya masing-masing. Dan kemarin panitia sudah mulai dengan pencarian dana dengan menjual maskot Jubilium Luce ya, yang harganya satunya itu 500.000, dan ada tanda tangan dari Romo His dan Romo Rebo itu 25 tahun sekali ya. Karena itu terima kasih kepada umat yang telah membeli, telah mendukung pembangunan aula ini yang tentunya akan banyak gunanya untuk kita semua ya, seperti yang telah diungkapkan tadi yang pertemuan acara wedding ya. Kalau yang masih bingung nanti itu mau wedding bisa di aula kita. Karena itu sekali lagi mohon dukungan dan doa dari teman sekalian. Mari kita bersama-sama mensukseskan pembangunan ini membantu para panitia. Dan yang kedua juga menegaskan tentang pembagian dari kolektif tadi. Mungkin selama ini umat hanya melihat 120 juta
180 juta, 187 juta yang baru tadi, 111 juta ya kata begitu ya. Tapi berapa sih untuk operasional gereja? Tadi kita sudah melihat pembagian-pembagiannya. Itu yang tinggal di gereja itu hanya 30%, Bapak Ibu yang terkasih, ya, kolekte yang Anda berikan setiap minggunya. Nah, karena itu ini tentu perlu disampaikan secara transparansi kepada umat supaya umat juga berpikir bagaimana untuk membantu dukungan operasional gereja kita yang sangat kita cintai ini dengan rupa-rupa kegiatan yang ada di paroki kita. Karena itu semoga juga di tahun Ramadan ini umat semakin mampu untuk berbagi dalam apapun, terutama bagaimana perhatian kita terhadap orang-orang kecil dan yang membutuhkan pertolongan kita. Terima kasih untuk kita semua yang hadir dalam misa ini dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita yang luar biasa hari ini. Para Kauliago, terima kasih, Justina, Ati, umat sekalian dan siapa saja yang telah mensukseskan misa kita pada sore hari ini. Mari kita berdiri, kita mohon berkat.